Shalom, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini kita boleh beribadah. Ya, saya sapa untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, Ibu Magang, Ibu Yuliana, Bapak Peter, Bu Mayun, ya Ibu Yusuf, Bu Nadine, Oma Owen, dan Opa, hambanya Bapak Pendeta Parulian Marpaung, ya, dan semua teman-teman. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Hambanya Bapak Miswadi, ya Pak Yon, ya, wah luar biasa. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini, ya. Hanya karena Tuhan, ya, kebaikan Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari kitab Amos, ya. Kita ada sekarang di Amos pasal yang ke-6. Ya. Amos pasal yang ke-6. Kita melihat di sini bahwa ada penghukuman dari Tuhan kepada umat ini. Ya, sekali lagi, karena dosa, karena kejahatan mereka. Di ayat 11 berbunyi demikian. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan, dan rumah kecil menjadi rosokan. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Hai kamu yang bersukacita karena Lodabar, dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita? Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nubuatan ini sudah terlaksana, ya, di mana bangsa Israel akhirnya ditawan atau dibuang ke Asyur. Ya, bangsa yang dibangkitkan oleh Tuhan itu adalah, ya, Asyur. Ya, Asyur sebagai alat di tangan Tuhan untuk menghukum umat ini, umat pilihan. Nah, mengapa umat pilihan, ya, dihukum oleh Tuhan? Karena mereka melakukan kejahatan yang luar biasa dan mereka tidak mau bertobat, tidak mau mereka kembali kepada Tuhan. Nah, pasal sebelumnya kita sudah belajar kemarin bahwa Tuhan mau supaya mereka kembali, berbalik. Ya, carilah aku, kata Tuhan. Tetapi umat ini tidak mau. Mereka lebih mengandalkan kekuatan mereka. Mereka merasa lebih hebat. Ya, dikatakan, hai kamu yang bersukacita karena Lodabar. Jadi bukan bersukacita karena Tuhan, ya, tetapi dengan kekuatan mereka. Dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita, ya, merebut Karnaim bagi kita, kekuatan kita. Nah, menjadi peringatan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita terjebak dengan kekuatan kita. Kadang-kadang kita merasa hebat, ya, kuat, semuanya bisa kita hadapi, semuanya tercukupkan, sehat, berkat-berkat melimpah, harta melimpah, begitu, ya. Akhirnya lupa kepada Tuhan yang memberikan berkat itu, yang memberikan kekuatan itu. Ini yang menjadi persoalan. Nah, akhirnya kita berkata, wah siapa dulu dong? Aku, kan gitu, ya. Wah kamu berhasil, ya, siapa dulu dong? Aku, gitu loh. Wah, ini bahasa yang sangat mengerikan. Ya, ini adalah kelihatan sekali, ya, kesombongan.
Nah, umat ini berkata, kami yang melakukannya, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita? Jadi mereka kuat, mereka bisa memperluas wilayah mereka. Waktu perang mereka menang. Ya, mereka lupa bahwa ada Tuhan, ya, yang menantikan mereka supaya mereka bertobat. Dan jika mereka tidak bertobat, yang berarti Allah, Tuhan yang sudah menyediakan hukuman bagi mereka. Dan itu yang terjadi, dikatakan, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa. Kira-kira begini, kalau tadi umat ini, bangsa Israel ini, bangsa pilihan, kalau mereka berperang, mereka menang, akhirnya mereka merasa, wah siapa? Ini kan kita kuat. Siapa sih bangsa yang bisa melawan kita, kira-kira begitu. Maka Tuhan akhirnya membangkitkan satu bangsa yang jauh lebih kuat daripada Israel. Dan lebih ganas lagi, lebih hebat lagi, yaitu Asyur. Dan Asyur nanti memang datang menyerang mereka. Dan mereka ditawan. Ya, raja-raja juga, raja mereka dibawa ke Asyur menjadi tawanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peringatan bagi kita, jangan sampai kita menyombongkan diri dengan mengandalkan kekuatan kita atau mengandalkan kekuatan-kekuatan lain yang bukan daripada Tuhan. Yang perlu kita andalkan dalam hidup ini adalah Tuhan. Ya, hanya Tuhan. Jangan andalkan yang lain. Yang lain akan mengecewakan karena terbatas. Tetapi Tuhan adalah Allah yang tak terbatas. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang tak terbatas. Dia sanggup menolong kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja. Hanya ironisnya adalah ada banyak anak-anak Tuhan atau jemaat yang menyebut dirinya pengikut Tuhan, pengikut Kristus, ya, tetapi tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, tidak peduli kepada Tuhan, tidak serius kepada Tuhan, ya. Buktinya bagaimana ibadahnya kepada Allah? Adakah mereka datang kepada Tuhan, menyembahnya, memuji, memuliakan Dia? Adakah mereka berseru-seru kepada Tuhan ketika mereka mengalami persoalan dalam hidup ini? Ya, justru sebaliknya kan, hanya bersungut-sungut, Tuhan kenapa begini? Nah, kadang-kadang begini, kita menuntut Tuhan memberkati kita, tetapi kita tidak melakukan kewajiban kita untuk datang kepadanya, untuk bersandar kepadanya, untuk berserah kepadanya. Nah, saat kita mengalami masa sukar, ya karena berkat itu tertutup, kita bersungut-sungut, Tuhan kenapa? Kok jadi begini hidup ini? Ya, kecewa sama Tuhan. Nah, kemudian cari ya kekuatan lain, kan begitu. Pada umumnya kan begitu. Nah, itu karena apa? Umat yang belum memiliki iman, ya belum memiliki pengenalan yang sungguh dengan Tuhan. Bahkan tinggalkan Tuhan loh. Ya, tinggalkan Tuhan dan cari yang lain. Nah, ini benar-benar tidak mengenal Tuhan. Kalau seseorang sudah punya pengenalan akan Tuhan, ngerti siapa Tuhan, dia tidak akan meninggalkan Tuhan, dia tidak akan meninggalkan Yesus kalau dia tahu siapa Yesus. Ya, umat Tuhan masa kini, jika dia kenal, tahu siapa Yesus, dia tidak akan meninggalkan Yesus. Percaya, sebab Yesus Tuhan yang memberkati, yang memberi kekuatan, kesehatan, yang memberi damai sejahtera, yang menolong kita dalam perjalanan hidup ini, yang membuat mujizat dalam hidup kita, bahkan Dia yang memberi nafas. Kalau kita hari ini masih bisa bernafas, itu kan dari Tuhan. Loh, kok kita cuek sama Dia? Kira-kira begini, kalau kita mau mengerti ya hati Tuhan ya, kira-kira saya menolong orang lain, ya, membantu dia. Ya, dia terima bantuan saya tapi cuek-cuek saja. Wah, ini sakit loh rasanya. Atau setelah dibantu, lupa sama saya. Nah, ketika ketemu di jalan, nyapa aja enggak tuh. Cuek dia. Ya, mungkin kira-kira, oh masalah ekonomi, dia pernah mengalami kesulitan, sukar banget ya. Oh, rasanya mau mati katanya begitu. Terus datang sama kita. Dan kita bantu, oke ini caranya, kasih. Bla 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 bla. Akhirnya dia bisa hadapi tantangan itu, keuangannya mulai dipulihkan, bagus. Akhirnya dia jauh lebih hebat dari kita gitu loh.
wah punya mobil mewah barangkali begitu ya. Terus lewat sama kita, disapa aja enggak tuh. Lupa, bahkan ironisnya sombong di hadapan kita. Nah, rasanya gimana hati ini ya? Kok gitu ya? Nah, sebenarnya ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, ketika kita tidak datang kepada Dia, ya kita sedang mendukakan hati Tuhan. Ya, Tuhan bisa aja stop berkat itu. Oh, kamu gitu ya. Kamu dikasih berkat malah lupa sama aku ya. Ya kira-kira begitu ya. Akhirnya Tuhan tutup. Tak tutup dulu deh. Gimana? Nah, kalau kita belajar firman Tuhan khusus untuk bangsa Israel, berkali-kali Tuhan buat begitu. Beberapa hari yang lalu kan kita sudah merenungkannya. Ketika Tuhan stop itu hujan, ketika Tuhan buat masalah dalam mereka, itu ada hama, ada penyakit sampar. Ya, adakah mereka kembali? Tetap saja mereka nggak kembali kepada Tuhan. Padahal tujuan Tuhan supaya mereka sadar ini kamu lakukan yang jahat loh. Sadar dan kembalilah. Nah, ternyata semakin parah juga keadaan mereka. Bahkan ya nabi-nabi mereka bunuh ya. Amos sendiri mereka bilang begini. Amos nabi, ngapain kau datang ke sini? Ya pergi ke negerimu. Nah, waktu itu kan Amos dari Yehuda, dia ke Israel. Kalau mau cari makan, jangan di sini, nanti kita akan ketemu ayat itu. Iya, mereka menuduh Nabi ini datang hanya karena untuk makan. Emangnya dia hamba uang? Bukan. Amos bukan hamba uang, dia disuruh oleh Tuhan. Ya dari seorang gembala ya dan pemungut buah ara. Tuhan panggil dia, Tuhan perintahkan Nabi ini ke Israel, Samaria, memberitahukan suara Tuhan supaya mereka bertobat. Mereka malah bilang, ngapain di sini? Kalau mau cari makan jangan di sini. Mungkin mereka punya pandangan begini ya, kalau hamba Tuhan ini pasti hanya cari makan aja gitu kira-kira ya. Wah, ngiri kali. Tapi mungkin ada hamba Tuhan saat ini seperti itu ya. Kita jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan ya, jadi pendeta atau pastor gitu ya. Hanya untuk cari nama, cari uang. Akhirnya hidup berkelimpahan luar biasa. Ya, kita harus belajar ya Bapak Ibu, hamba Tuhan secara khusus ya, kontrol lah ya. Ya, janganlah kita memamerkan kekayaan kita, kemewahan kita sebagai hamba Allah, sementara yang lain mengalami kesusahan, penderitaan ya. Bukan berarti kita tidak menikmati hidup loh, nikmati tetapi sewajarnya. Artinya gini, jangan kita terpancing akhirnya menjadi kesombongan di dalam diri kita karena kita berhasil dalam pelayanan, berhasil jemaat setia, memberikan berkat-berkat. Dia jemaat senang kepada gembalanya, ketika jemaat diberkati kasih gembalanya hanya kaya raya, tetapi gembala tersebut lupa ya kepada Allah sang pemberi berkat. Kok bisa lupa? Iya, karena apa? Sudah asik dengan berkat-berkat itu. Nah, ini mendukakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Nabi ini menyampaikan suara Tuhan, tetapi mereka menolaknya. Mereka tolak. Mereka pikir ini omong kosong saja. Nah, mengapa mereka tolak? Karena memang mereka juga diajar oleh hamba-hamba palsu. Nabi-nabi palsu ada di antara mereka dan hanya menyampaikan sukacita, senang, tidak ada hukuman, tenang aja. Sudah dilihat umat itu berdosa, melakukan hal yang jahat, tidak ada teguran. Ya silakan, wah senang dong ya. Pada umumnya kan orang nggak mau ditegur. Nah ketika mereka nggak ditegur ya senang dengan nabi-nabi palsu itu. Nah ketika datang nabi yang benar, yang daripada Tuhan, mereka malah benci. Kamu ini nuduh-nuduh, kamu ini nyinggung-nyinggung dosa lagi. Udah sana kan begitu, kembali ke negerimu. Ya ke Yehuda sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waspada, jangan kita sampai berkata seperti umat ini dengan kekuatan kita, dikatakan dengan kehebatan kita ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
hukuman ya Allah jatuhkan bagi mereka. Ada sebabnya ya. Bukan wah tiba-tiba kasih hukum deh, tidak. Kalau di ayat 12 ini kita lihat suatu pertanyaan retorik ya. Artinya jawaban sudah kita tahu. Dikatakan, berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Ini kan sesuatu yang tidak mungkin. Nggak mungkin kan? Jadi bagaimana umat ini akan terus dibiarkan oleh Tuhan? Sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi racun dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Ya, tidak ada keadilan. Ya, kalau kita lihat pada masa itu memang luar biasa. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena mereka dikatakan menekan ya. Dan ya menindas. Ya, mengambil riba juga seperti itu. Jadi nggak ada keadilan. Walaupun memang ada mereka lakukan penyembahan mereka kepada Allah, tetapi itu penyembahan yang semu. Ya kira-kira begini, saya diberkati, tapi caranya salah. Supaya menutupi rasa salah ini, saya datang deh ke bait Allah, saya persembahkan korban saya. Nah, korban itu ya tidak berkenan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau adalah hati yang remuk, hati yang sungguh-sungguh, bukan korban-korban itu. Ya, tapi ada loh orang-orang pada saat sekarang ini untuk menutupi rasa salah. Ya padahal misalnya bisnisnya nggak bagus nih, bisnisnya ini ilegal begitu ya. Tapi supaya menutupi rasa salah di hadapan Tuhan, ya udah bawa persembahan juga kepada Tuhan lagi gitu loh. Dia pikir dia sudah selesai aman, enggak. Ya, jadi segala sesuatu yang kita buat, ya itu ada konsekuensinya, ada akibatnya. Untuk itu mari kita lakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar di dalam hidup kita sebagai pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya, umat Tuhan, jemaat Tuhan. Mari hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita terus setia mengikut Tuhan, semangat melayani Tuhan, semangat beribadah kepada Allah. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan jauhkan diri, tetapi semakin kita mendekatkan diri, memuji, menyembah, memuliakan Dia. Pada saat kita ditegur oleh Tuhan, ya bahwa kita sedang berjalan dalam jalan yang sesat, yang keliru, segeralah berbalik. Niscaya Tuhan akan memberkati kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong perjalanan hidup kita hari lepas hari. Kita andalkan Tuhan, Dia adalah sumber berkat, sumber kasih karunia. Dialah yang memberi kehidupan kepada kita. Pada saat kita mengalami beban pergumulan, kita boleh datang kepadanya. Kita akan naikkan doa permohonan kita. Bukankah Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita naikkan satu.